Feeling. Ya. Thinking. Siapa di sini thinking? Semua. Mayoritas ya. Kemudian ada tahu ya, thinking dan feeling, mengambil keputusan berdasarkan berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Kalau saya tidak salah, karena datanya juga saya bawa, yang di area ini agak sedikit. Jadi lebih banyak yang thinking. Artinya bahwa ya kalau Anda merasa loading pekerjaan Anda meninggi, terus orang-orang itu lagi pada kumat untuk yang baru, galaknya kambuh, ya jangan diurus, mereka begitu. Kalau Anda nangis pun jangan dirasa kalau mereka. Yang penting kerjaannya kelar ya. Oke. Yang ini adalah judgmental, yang ini adalah perceiving ya. Rata-rata di sini kalau saya tidak salah ya. Jadi membuat orang suka membuat rencana ya, terus yang di sini bisa bergerak tanpa perencanaan. Kalau yang ini 50-50 kalau saya nggak salah, ada datanya. Jadi ada yang hobi membuat planning yang detail, tapi ada juga yang melompat-lompat. Nah ini kondisi kita. Nah pertanyaannya sekarang adalah kita akan masuk ke etape bagaimana kita bisa melakukan proses yang sering disebut sebagai improvement. Hari ini kita akan bicara tentang personal improvement. Besok kita akan bicara tentang bagaimana kita mengimprove pekerjaan kita. Nah pertanyaan saya, setelah 1 tahun kita berpisah, apa yang sudah Anda improve dari ini? Atau sudah mulai nyaman menerima keadaan yang diberikan oleh Tuhan, ya sudah kayak gini aja. Sekarang cara ngeceknya sederhana. Apakah Anda lebih mudah sekarang bicara antar Anda sendiri? Sudah jadi teman belum? Semuanya mudah Pak. Sudah. Sama semua. Ya ini termasuk tim yang menurut saya di area ininya cukup bagus komunikasi secara tim internalnya. Kemudian kita melebar ke yang lebih luas dengan departemen lain. Ya. Masih tinggi nggak komplainnya? Pernah dikomplain nggak dengan departemen lain Pak? Ini tanda-tanda sering dikomplain tapi nggak dengerin. Ya, kalau kita bicara bahwa ya kita lihat tim yang solid itu kemarin tahun lalu kita bahas kadang-kadang adalah yang common enemy-nya sama, musuhnya sama. Kemudian pertanyaannya adalah apakah departemen yang lain itu membuat kita solid atau kita solid dengan departemen lain? Kalau departemen lain itu membuat kita solid, artinya musuh bersama kita di luar departemen kita. Tetapi kalau dengan yang lain kita solid, artinya musuh bersama ada di luar organisasi kita. Nah, kita harus lihat. Kalau kita bicara tentang perjalanan kita selama mungkin rekan-rekan 1 tahun kita tidak bertemu. Tadi pagi saya bacain satu-satu lagi untuk merefresh. Oh ini tipikal ini, tipikal ini. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman suka merefresh itu nggak? Mengingat kembali tentang tipikal pribadi kita. Lalu dia lalu. Ya, pertanyaannya adalah kalau